Diisi. Nah, kita lihat gini dulu. Saya punya sebuah fungsi sepanjang interval AB. Nggak harus kontinu ya, kalau dibilang gini nggak ada syarat. Pokoknya di setiap titik X ada nilai Y-nya. Grafiknya patah nggak apa-apa. Kemudian bentuk partisi dengan lebar seragam. Ini kenapa seragam? Supaya ngitungnya gampang aja. Karena integral tuh nanti limit jumlah Riemann gitu. Oke, partisinya seperti biasa ini namakan yang paling kiri X0, X1, X2 sampai Xn sama dengan B. Karena sama lebar, tentunya lebarnya bisa kita hitung, yaitu B dikurangi A bagi N. Ini ya. Kok nggak bisa di zoom? Nah, ini lebarnya. B min A per N gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang saya mau ngitung nilai rata-rata dari fx1, jadi nilai y-nya yang di rata-rata ya, bukan x-nya. fx2, fx3 ini semua di rata-rata. Tinggal ya ini sebanyak n buah dibagi n gitu ya. Ingat y-nya yang di rata-rata ya, bukan x-nya. Y-nya. Nah, sekarang yang diinginkan itu menghitung nilai rata-rata kayak gini, tapi semua titik di sini. Gimana semua titik itu kan ada tak hingga banyaknya titik di interval AB. Kalau semua titik berarti nanti nilainya itu namanya nilai rata-rata fungsi. Karena semua nilai fungsi dihitung di sininya. Nah, untuk mendapatkannya, coba kita lihat caranya. Supaya kita menghitung kayak ginian, tapi untuk semua nilai Y-nya. Oke, kita lihat ini. Tadi ada N titik, saya bagi, ada N buah nilai fungsi ya. Dibagi N, ini rata-rata hanya fx1 sampai fxn. Saya tulis dalam notasi sigma. Sorry, ini dihapus dulu aja. Supaya mana hapus tuh ini ya. Bentar. Saya hapus dulu supaya. Nah, lanjut. Sekarang setelah saya ringkas gini, saya masukkan seper n-nya ke dalam. Gitu. Kemudian ini dikalikan 1 per B min A. Dikalikan B min A. Kenapa diginikan? Supaya ini dapat jadi delta X ini. Kan tadi delta X ya, mana? B min A per N. Supaya muncul delta X. Karena mau dibawa ke bentuk integral. Jadi ini delta X. 1 per B min A bisa keluar ya. Karena ini konstanta kan. Nggak ada I-nya, nggak dipengaruhi I. Oke, jadi ini. Selanjutnya kedua ruas saya limitkan untuk N menuju tak hingga. Ya, yang kiri ditulis aja ini. Limit N menuju tak hingga. Yang kanan nih salah nih. Ini saya coret dulu, ini salah. Nih. Udahlah dicoret semuanya. Dari sini ini harusnya limit N menuju tak hingga. Konstanta mah bisa di depan. Ya, saya taruh di depan aja. Kali sigma I sama dengan 1 sampai N fxi kali delta X. Gitu. Jadi ini waktu dilimitkan, yang dilimitkan yang sigmanya aja. Karena ini konstanta. Nah, bagian yang ini itu adalah integral. Integral kan ini limit jumlah Riemann. Jadi 1 per B min A. Integral dari AB fx dx. Kalau di integral ininya mah kemarin kita sebut xi garis wakilnya. Di sini xi garisnya sama xi. Di sini delta xi karena seragam delta x1, delta x2, delta x3 disebut aja delta x.
Nah, coba kita lihat sekarang baca ini. Itu tadi waktu perbandingannya itu gara-gara dimasukin. Iya. Enggak, ini dikali ini seluruhnya dibagi ini. Supaya ini muncul delta X. Karena saya mau memunculkan delta X. Gitu ya. Ya, yang ini ngikuti aja selanjutnya. Oke. Bila N menuju tak hingga, ruas kiri secara intuitif merupakan rata-rata dari semua nilai fxi. Kenapa? Kalau N-nya menuju tak hingga, soalnya ini semua titik dihitung. Tapi sebagai limit ya. Kalau dihitung manual mah N-nya mau 1 miliar juga belum habis titiknya. N-nya kita pakai 1 triliun belum habis titiknya karena tak hingga. Nah, kalau limit ini semua titik, semua Y-nya dihitung ini. Semua Y-nya. Di rata-rata. Dinamakanlah itu yang kiri nilai rata-rata fungsi. AV-nya dari average ya. Rata-rata fungsi F. Ngitungnya nggak dari limit ini, tapi dari limit yang ini. Di mana dia sama dengan 1/B-A integral ini. Inilah yang dinamakan hasilnya nilai rata-rata fungsi. Ya. Udah gampang sekali kalau keluar ini hadiah. Tapi kalian dikasih hadiah juga malah banyak juga yang salah ya. Di ujian coba ngegambar 4 sin X. Kelas ini mungkin gak terlalu banyak yang salah. Kelas itu banyak yang salah. Belum bisa ngegambar sin X. Lebih dari 10 orang. Hah? Nah, coba kita lihat contohnya, mudah aja ini contohnya. Sebentar. Kemana di Ctrl V kok nggak ada? Bentar, di crop lagi. Ambil lagi. Oke, tentukan nilai rata-rata fungsi ini. Ya udah tinggal hitung aja tadi. Average, kok merah ya? Average dari fungsi F itu rumusnya tadi adalah 1/B-A integral AB. Diulang dulu rumusnya. Fx dx. Tinggal dihitung aja di sini. B-nya 3, itu ya. A-nya 1. 1/3. Fx-nya x pangkat 3 dx. 1/2. Ini apa? Anti turunannya? X pangkat 4. 1/4 gitu ya. Dengan batas 1/3. 1/2, 1/4-nya saya tulis 1/8. Ini yang saya hitung yang ada X aja. 3 pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 4. Sama dengan 1/8 kali 80. 10. Ujian harus segitu nilainya. Jangan nilainya 1 gitu ya. Oke, lanjut ya. Gampang, itu cuma gitu aja. Lanjut lagi. Kenapa? Nah, sekarang bentar, saya hapus lagi ini. Lanjut lagi. Tadi nilai rata-rata fungsi adalah nilai Y-nya ya. Ini kan tadi nilai Y-nya dijumlahkan bagi N. Sekarang ada yang namanya teorema nilai rata-rata integral. Itu lihat rumusnya sama kayak nilai rata-rata fungsi kan? Sama, ini kan nilai rata-rata fungsi tadi. Nah, tapi sekarang yang mau dicari adalah X-nya terjadi di mana. Jadi,
terminal, tapi yang ini syaratnya fungsinya harus kontinu. Kalau yang tadi nggak usah kontinu. Maka ada titik C, sehingga nilai fungsi di C ini, nilai fungsinya sama dengan nilai rata-rata fungsi. Gitu ya. Jadi yang dicari X-nya ini. Di X berapa terjadi ini? Nah, di C berapa? Kenapa di sini ada persegi panjang? Karena dari sini kalau saya ubah sedikit, bisa ditulis gini. FC kali B min A sama dengan integral AB fx dx. Itu yang tadi saya hapus. Jadi nilai integral ini yang merupakan luas di bawah kurva sama dengan ini apa? FC kali B min A itu luas persegi panjang. Jadi luas di bawah kurva ini sama dengan luas persegi panjang ini. Tentu saja C-nya nggak sembarangan ya. Ada C. Biasanya disuruh nyari C-nya. Jadi jangan keliru dengan nilai rata-rata fungsi. Kalau nilai rata-rata fungsi itu nilai Y-nya. Kalau teorema nilai rata-rata integral, mencari terjadinya di C, di X sama dengan berapa. Ya. Rumusnya mirip-mirip. Jadi kalau si FC-nya itu nilai rata-rata fungsi, kalau C-nya itu titik yang diketahui, yang memenuhi namanya teorema nilai rata-rata integral. Oke, soalnya juga mudah. Kita bahas satu per satu. Banyak virus. Si online lagi besok. Alasan. Tentukan bilangan real C yang memenuhi ini. Udah, kita tinggal pakai rumus saja. Asal fungsinya harus kontinu dulu. Gitu ya. Ini kita udah nggak periksa lah. Ini fungsi yang kontinu. Coba kita lihat. Jadi dicari C supaya FC sama dengan apa? 1 per B min A integral AB fx dx. Oke? Nah. Sorry. Benar. Oh ya, betul. Nah. Sekarang jadi saya ngitung dulu ini ya. Atau lanjut. Dicari C. FC itu apa? C dibagi akar C kuadrat tambah 16 gitu. 1 per, di sini B min A nya 3 min 0. Ini ya, intervalnya. Fx nya X per akar X kuadrat ditambah 16 dx. Nah, saya mau cari dulu ini. Gitu ya, jadi saya hitung dulu ini. Integral 0,3 X per akar X kuadrat ditambah 16. Itu sama dengan, pakai substitusi, nggak bisa langsung. Substitusi apa? P nggak mau U. P sama apa? Supaya ada turunannya ya. Supaya kalau diturunkan ada temennya. Nah, turunkan. DP sama dengan 2X dx. Nah, ini punya kan X dx ya. Konstanta mah nanti tinggal dikalikan aja. Jangan lupa kalau menghitung integral tentu dan pakai substitusi, batasnya juga harus disubstitusi. Batas-batas. Ini kalau dx berarti ini interval X. Mau diubah ke interval P. Jadi masukkan aja X-nya 0. P-nya berapa?
0 kuadrat tambah 16 sama dengan 16. X-nya 3. 25 gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian kalau ini saya sebut si K sama dengan apa? Ini dulu. X dx itu ini X dx adalah dp per 2, betul? dp per 2 setengahnya saya mau taruh di depannya konstan sama. 1625 kemudian 1 per akar P itu kan dp ini dp ini X dx dp per 2 ini. Ininya jadi yang bawah jadi akar P. Saya biasanya kalau akar susah ngitungnya, pengen jadi batang atau daun. Akar tuh susah. Bukan, kalau di bawah tuh susah. Saya naikin dulu aja. Kalau udah mahir boleh. Langsung boleh kalau udah mahir. Ini jadi setengah, P-nya pangkat, naik 1. Ini minus ya. Jadi naikin 1, jadi setengah, 1 per setengah. Dengan batas 1625. Nggak usah dibalikin ke X ya, karena ini udah batas P. Langsung aja hitung. Jadi ini berapa? P pangkat setengah ya. Jadi 25 pangkat setengah dikurangi 16 pangkat setengah karena depannya ini habis. Ini habis ya dengan ini. Nah, dapat berapa tuh? 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Belum selesai, kita kan tadi mencari C supaya ini. Sekarang kasih tanda gitu ya. Kalau di ujian tuh yang jelas urutannya. Jangan dari sini tiba-tiba ngitung balik ke yang atas, nggak dikasih keterangan, bingung yang koreksi. Pura-pura bingung. C per tulis dari bintang per akar C kuadrat min 16 tambah 16 sama dengan 1/3 apa ini? Udah dapat kan? Kali 1, betul? Kan ini tadi udah dihitung 1 hasilnya. Ya udah nyari C-nya aja ini. Kalikan silang apa? 3C sama dengan akar C kuadrat tambah 16. 9C kuadrat, kuadratkan. Atau 8C kuadrat sama dengan berapa? 16. Atau C kuadrat sama dengan 2. Atau C sama dengan plus min. Penarikan akar ada plus min. Betul? Betul nggak? Salah kalau jawab gini. Karena, mundur dulu sedikit. Ini C-nya harus anggota AB. Jadi, hanya dipakai yang di antara 0,3. Jadi, yang dipakai C-nya hanya yang akar 2. Dia anggota interval 0,3. Yang minus ya jangan dipakai. Oke, begitu silakan yang mau nyalin. Saya buka dari atas dulu. Soal berikutnya. Jadi harus banyak berlatih ya. Karena apa? Mengerti gini aja tuh nggak cukup. Ini hanya 40%. Nanti kalian mahirnya karena berlatih. Nah, misalkan F continue, itu syarat teorema nilai rata-rata integral. Pada ini. Dan integral ini diketahui 0. Tunjukkan F mempunyai akar. Jadi kalau mempunyai akar itu apa? F punya akar. Artinya apa?
ada nggak mau C aja ya udahlah C, sehingga FC sama dengan 0 gitu ya, arti akar kan. Artinya kalau X-nya sama dengan C, nilai fungsinya jadi 0. Gimana dapetin C-nya? Nah, kalau nggak tahu ya udah bablas aja, jalanin teorema nilai rata-rata integral. Ya. Oke. Menurut teorema nilai rata-rata integral, karena nilai rata-rata turunan juga ada yang lalu ya. Ada. Ini kan kalau yang pernyataan ini belum tentu ada. Harus ditunjukkan ada. Ada C sehingga apa? FC sama dengan 1/B min A integral AB fx dx. Dijamin nih ada. Coba kita hitung sekarang. FC nggak bisa diapa-apain karena fungsinya nggak diketahui. B sama A angkanya belum diketahui. Tapi diketahui ini kan 0 di soal. 0. Nah, ada C sehingga FC 0. Jadi kesimpulannya F punya akar. Kalau yang ini yang akan ditunjukkan ya, belum terjadi menunjukkannya ini. Begitu? Kalau nggak paham tanya. Oke, berikutnya ini beberapa sifat untuk melakukan hitungan integral. Setelah itu kita bahas soal-soal. Setelah bahas soal-soal kita pulang. Banyak tapi soal-soalnya. Lihat tuh banyak. Nah, yang pertama dulu. Bila F fungsi genap tuh apa? F apa? Fx gitu ya. Tapi yang dipakai bukan itunya, tapi yang dipakai kita ingat kalau fungsi genap simetri terhadap sumbu Y. Gitu ya. Jadi grafik fungsinya simetri. Kalau diambil di sini, kemudian ini titik A, di titik min A, jangan A lagi, B, titik min B, tingginya sama gitu ya. Simetri terhadap sumbu Y. Maka integral min A sampai A, ini di diktatnya ada salah, kurang angka 2, sama dengan 2 kali integral 0 sampai A. Ya. 0 sampai A. Dikalikan 2. Oke. Kalau kita punya fungsi ganjil, ini, si ganjil, nggak usah ditulis ah. Yang penting simetrinya terhadap sumbu 0. Ini memenuhi diktat ke save lagi. Saya save dulu. Oke, kalau kita punya fungsi ganjil, dia simetri terhadap titik 0. Artinya kalau ini nilai fungsinya di sini. Mana? Sekian gitu di titik B. Di titik min B. Itu tinggal tarik ke 0. Nah, ini di min B. Tingginya sama, cuma berlawanan. Itu fungsi ganjil. Maka dia integral dari min A sampai A hasilnya 0. Karena integral itu kan kalau di ininya positif, dia sama luas. Kalau di bawah fungsinya negatif, minus luas. Jadi seluruhnya 0. Kalau punya fungsi periodik itu mengulang setelah periode P tertentu, maka integralnya boleh digeser-geser kelipatan P. Jadi boleh aja ini B ditambah 5P, ini A-nya juga ditambah 5P. Atau B dikurang 2P, A juga dikurangi 2P. Pokoknya digeser sebanyak kelipatan P, itu integralnya tetap. Oke, soalnya nanti di soal-soal ya. Yang halaman ini. Sekarang kita pindah ke soal-soal. Campur, ini soal-soal campur integral. Coba yang pertama dulu yang gampang. Nanti kalau ada yang susah biar buat si Robi aja.
Nanti saya lihat soal tutorialnya. Kalau aduh hitungannya susah atau teorinya susah, Robi lagi. Kalau gampang sama saya. Nah ini mah langsung ya. X pangkat 3 asalnya X pangkat 4 kali 1/4. X kuadrat asalnya X pangkat 3 kali 1/3. Tapi ada 3 di sini jadi pas ya. Pas min X pangkat 3. X pangkat setengah asal usulnya X pangkat 1/2. Iya ini X pangkat setengah 1/1/2. Ini ada 3. Gitu ya. Udah tinggal masukkan aja batasnya 23. Yang ini mau saya sederhanakan dulu ah. Yang terakhir. Ini menjadi apa? Hah? 2 ya. Sama dengan, aduh capek. Min, apa? Macet. Kurung dikurangi 1/4 2 pangkat 4 min 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 3/2. Sama dengan titik-titik gitu ya. Oke. Belakang paham nggak? Ini paham nggak? Ya kamu yang belakang yang ini paling belakang. Itu paling belakang kamu iya. Oke. Udah nyalinnya? Lanjut lagi, banyak soalnya. Kita ngebut, ngelantur aja nanti nggak selesai. Yang ini. Oke. Nah, ini nggak bisa langsung kayak tadi ya. Harus disubstitusi. Kita baru mengenalnya tekniknya substitusi aja. Nanti di semester 2 baru belajar teknik pengintegralan yang lain. Jadi ini substitusi apa? Ditebak kalau substitusi. U sama dengan? Nah, ini ya. Kenapa katanya ini? Karena kalau dia diturunkan, harus ada temennya di sini. Ini kalau diturunkan kan 3T kuadrat min 3. 3-nya keluar kan jadi ini. Jadi DU-nya sama dengan 3T kuadrat min 3 DT itu ya. Atau DU DT sama itu. Nah 3-nya keluarkan. Nah ini ada gitu kan ya. Yang ini nih. Dia diganti menjadi DU/3. Jangan lupa batas-batas. Ini T. T-nya batas bawahnya 1. U-nya berapa? 1 pangkat 3 min 3 sama dengan min 2. T-nya 5. U-nya sama dengan 5 pangkat 3 min 3 kali 5. Ini kali 1 ya tadi. Berapa? 110. Nah, maka kalau ini saya namakan si K. Si K ini menjadi integral min 2 sampai 110. Ini T kuadrat min 1 DT menjadi DU dibagi 3. 3-nya di depan, DU-nya di belakang. Ini menjadi U kuadrat DU. Gitu ya. Oke. Kita hitung lanjut. 1/3. Ini U pangkat min 2. Jadi U pangkat min 1 ya. Kali 1/-1.
dengan batas min 2, 110. Nggak usah dikembalikan ke X ya, karena ini udah batas U. Jadi langsung aja hitung. Ini min 1/3. 1/U-nya berarti 1/110 dikurangi 1/min2. Sama dengan sekian gitu ya. Begitu? Lanjut lagi. Kelihatannya bosen kegampangannya. Sok atuh kalau kegampangan ini kuis. Mau nggak kuis? Oh ya belum kuis kelas, ini aja deh. Hah? Tinggal dibuka aja. Wah, nggak ada kuis kelas ya. Gimana kalau ketahuan koordinator minimal 3 kali? Kuliah tinggal 3 atau 4 minggu. Jadi kuliah di ITB ini waktunya cepat gitu, bahannya padat. Udah gitu kosong lama, nanti padat lagi semester 2. Nah, ini kita buka dulu. Floor X sama dengan bernilai 0 gitu ya. Aduh, capek yang gini teh ya. 1 gitu ya. 2. Nah, kita harus menjalani ini rentang ini. Berarti harus mundur saya ini. Min 1, min 2. Gitu. Udah cukup aja sampai min 2. Titik-titik ini mah. Ininya harus sampai 3. 3 titik-titik bawah. Jadi ini kita pecah-pecah. Intervalnya menjadi min 2 sampai min 1 dulu. Floornya jadi min 2 ya. Min 2 dx itu kan. Ditambah min 1 disambung sampai 0. Floornya bernilai min 1 dx. Ditambah 0 sampai 1 nilainya 0 dx. Ditambah sambung lagi 1, 2. Apa itu? 1 dx. Tambah lagi 2, 3 gitu ya. Benar nggak ini teh? Udah sampai bingung tuh coba. Apa ini? 2 dx. Perlu disambung lagi sampai 3? Boleh. 3 sampai 3 itu ya. Tapi kan nanti 0 integralnya di satu titik tuh. Udah cukup aja di situ. Nah, ini kalian hitung sendiri ya, udah gampang. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini. Cilukba aja ya, biar cepet ya. Cilukba. Gitu kan enak. Mulai malas nulis soalnya. Nah, tentukan daerah kemonotonan. Kalau menguji kemonotonan sebuah fungsi pakai apa? Turunan. Turunan ke berapa? Hah? Ke 1. Diperiksa apanya turunannya? Positif atau negatif? Kalau positif monoton naik, negatif monoton turun. Ya udah, ini ingat ini adalah fungsi dalam X. Turunin. Turunannya pakai teorema dasar kalkulus yang pertama, ganti aja T-nya dengan X. DT-nya udah nggak muncul. Ganti T-nya dengan X kali turunan ini. 2X. Ah, kayak baru tahu aja. Udah di depan. Gitu ya. Jadi teorema dasar kalkulus pertama tuh untuk ngitung turunan fungsi yang bentuknya integral gini. Oke. Kemudian kita cari dulu, kan kita mau nyari kapan positif, kapan negatif. Cari dulu yang 0. Ini 0, yang ini selalu positif. 1 tambah X kuadrat. Ini selalu positif. Jadi dia akan 0 kalau X-nya 0. Betul?
Si Frida kemana lagi ngilang? Oke, dia akan 0 kalau X-nya 0. Setelah tahu gambar garis bilangan, tandai ini. Kemudian periksa kiri kanannya. Yang diperiksa tanda F aksen karena mau nguji kemonotonan. Tanda F aksen. Gitu? Kuliahnya kelambatan ya? Tuh lihat, dia sampai nungguin gitu. Lama kuliahnya. Itu sih yang rada bule-bule rambutnya. Oke, tanda F aksen. Kita masukkan aja X-nya kalau di kiri 0. Ini nggak pengaruh karena ini udah positif. Yang menentukan hanya ini, min dan plus. Jadi monoton turun di sini, monoton naik di sini. Monoton turun, pakai panah ke bawah aja saya. Dan naik. Selesai. Jadi kalau ketemu soal tuh jangan, aduh ini aneh bentuknya. Lihat pertanyaannya, daerah kemonotonan. Ya cari turunannya. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, sama. Ini juga ciluk bakekok aja lah. Ciluk. Buka. Diketahui F fungsi ganjil. Dan integral dari 0 sampai F kuadrat sama 1. Tentukan ini. Jadi ini memanfaatkan kesimetrian ya. Ada 3 suku, kita periksa dulu ini. Moga-moga semuanya fungsi ganjil. Kalau ini fungsi ganjil kan integralnya 0, betul? Fungsi ganjil dari min A sampai A, integralnya 0. Ini moga-moga fungsi ganjil ini juga. Kita periksa satu-satu. Saya sebut ini sebagai HX. Ini sebagai HX. Kita periksa fungsi ganjil atau genap si HX ini. Ya hitung H min X. Ganti ininya dengan min X. Ini artinya adalah, kalau kayak gini ini artinya kan Fx pangkat 2 ya. Ini juga berarti F min X pangkat 2. Saya gini kan kenapa? Karena ininya mau saya olah fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil ini sama dengan min Fx, betul? Min Fx pangkat 2. Min dipangkatkan 2 plus. Fx pangkat 2 bisa ditulis sebagai F kuadrat X. Jadi balik lagi kan sama dengan HX sendiri. Jadi ini fungsi genap. Biar taruh dulu fungsi genap. So kalau mau disalin karena berikutnya kehapus itu. Simpan. Berarti ini fungsi ganjil. Fungsi genap. Ini fungsi genap. Saya periksa yang ini. Saya sebut dia fungsinya PX. Periksa lagi kayak tadi, fungsi ganjil atau genap. P min X kita hitung. Ganti X-nya dengan min X semua. Ini dikuadratkan jadi X kuadrat. Ini karena fungsi ganjil diketahui jadi min Fx yang ini. Yang ini mah X kuadrat saja. Minnya saya kedepankan. Nah, min dari fungsi semula. Jadi ganjil. Begitu? Sebentar, si Elizabeth bingung ya? Enggak. Itu siapa tadi? Si Cassandra? Hah? Alijandra? Pokoknya mah apalah. Nggak tahu, lupa. Paham nggak? Kamu si bule aja. Bule, paham nggak? Tidak paham. Paham. Oke.
Nah, yang ini saya periksa lagi. Ya, kita hitung Q min X. Ganti X-nya dengan min X. Ini pangkat 3-nya saya kurung dulu aja jadi gini. Supaya gampang ini fungsi ganjilnya. Ini adalah min dari fx. Karena fungsi f-nya fungsi ganjil. Min 1 pangkat 3 tetap min. Fx pangkat 3-nya saya tulis ini. Minus dari fungsi semula ini. Hubungannya. Jadi ini min dari Qx. Jadi yang ini fungsi ganjil juga ya. Karena Q min X sama min Qx. Nah, baru saya hitung apa? Integralnya. Hitung satu-satu. Yang ganjil dulu, enak. Ini ganjil, nih ganjil. Berarti ini 0 ya. Fungsi ganjil diintegralkan dari min A sampai A 0. Ini 0, ini 0. Yang ini punyanya ini. Dibikin karena fungsi genap 2 kalinya. Intervalnya dari 0 sampai 1. Udah tinggal masukkan aja 2 kali 1. Begitu ya. Berarti kita buat mobil dia yang benar itu ambil asumsi awalnya dia ganjil ya Pak. Soalnya kan tadi minusnya kita selalu keluarin minusnya depannya dulu. Tapi kalau di ujian mungkin dikasihnya fungsi genap. Ininya nanti beda lagi. Pokoknya ini diuji berdasarkan yang diketahui. Gitu aja. Jadi bukan kita mengambil ya. Ini diberikan. Jadi buat mobil dia yang benar itu dengan asumsi awal. Dari fungsi awal, ya, operasikan ke sini. Oke. Lanjut lagi. Ini udah pernah. Ini yang ditanya tadi, ada yang nanya kan? Tuh, soalnya diulang di sini. Tentukan turunan dari ini. Ini saya tulis aja. Sekali-sekali nulis. Kalau lagi nggak males. Gimana ngitungnya? Pakai apa? Hah? Turunan perkalian. Ini U, ini V gitu ya. U kali V. Jadi sama dengan saya pakai simbol dulu ya. Turunan yang sin X kali sisanya ditambah yang sin X-nya tetap gitu kan. Kali turunan yang bentuk integralnya. Cos T dt gitu. Sin X, cos X. Ini kan bentuknya nggak bisa diapa-apain ya, tulis aja gitu. Awalnya juga bentuk integral gitu. Ya biarin aja turunannya ada gituan. Ini sin X. Yang bentuk integral disebutkan jadi apa ini? Cos X kuadrat dikali 2X. Sudah gitu aja. Yang B. Lagi pusing nih kepala saya. Nah, ini gimana? Nah, ini kalian harus mengingat kalau ini DU, yang diintegralin hanya yang ada U-nya aja yang terlibat dengan U. X ini kalau nggak dibilang bergantung U, ya udah boleh dikeluarkan yang ini nih. Saya belum diturunkan, tapi keluarkan dulu. U kuadrat tambah 1 DU. Boleh ya. Kecuali di soalnya misalkan dibilang gini. X sama dengan U ditambah U pangkat 3. Nah kalau gini nggak boleh dikeluarkan karena X-nya masih bergantungan dengan U.
Kalau nggak dibilang apa-apa ya X-nya dengan U nggak ada hubungan. Keluarin aja X-nya. Gitu ya. Kalau ada hubungan nggak boleh. Udah pakai rumus perkalian lagi ini. Turunan ini 2X kali X1 akar U kuadrat tambah 1 DU. Ditambah X kuadratnya tetap. Yang ini jadi apa nih? Kalau mau pakai rumus konsisten kayak tadi, boleh ini diganti. U-nya diganti 1. Akar 1 kuadrat tambah 1 kali turunan ini. Dikurangi. Ganti dengan X. Sekarang yang ini. X kuadrat tambah 1 kali turunan dari X 1. Udah begitu aja, tinggal kalau mau disederhanakan boleh. Ya? Tadi di contoh soal yang nomor Beberapa tuh dilihat di layar ada. nomor yang dibutuhkan. Nah itu yang nomor 2 Pak. Hah? Dia kalau bentuknya X sampai turunannya terhadap biasa, jadi kita yang diturunkannya biasanya aja ya. Sesuai dimasukin X. Yang diturunkan ya, ini hanya ini. Karena itu udah ada rumus bakunya ini. Mana? Yang mana yang pertama tuh? Nah, ini udah, ini ada buktinya di matematik. Jadi DT-nya kemana? DT-nya terbang ke surga. Hanya ada F ganti dengan ini. Ya. Berarti yang bukan satu variabel dengan itu jangan teruskan. Sebenarnya ini juga kalau mau dikurangi, diganti. Oh ya, ini sebenarnya ini kali turunan ini 1 dikurangi FA kali turunan A tuh 0. Gitu ya. Jadi rumus itunya begitu. Oke. Balik lagi ke soal. Dan ini tadi masih ada yang ngalihin, silahkan. Lanjut. 1. Sebenarnya ini 2 tapi 1 juga cukup karena yang ini lebih gampang malah. Jadi yang ini. Kenapa nggak mau ya? Mau dia sekarang. Tentukan ini. Oke. Dan ini. Ini udah kan ya yang kayak gini aja. Nyatakan. Oh, ini mah nggak nyatakan. Tentukan ini. Nah, kalau mau menentukan ini, kita lihat bahwa ini limit jumlah Riemann kan. Jadi jangan dilimitkan, ini susah. Kita nyatakan ini dalam integral tentu. Kemarin ini udah kan menyatakan dalam integral tentu. Nah, jadi kita ubah dulu sekarang. Di sini. Kemarin kalau mau dinyatakan dalam integral tentu, kita harus menetapkan apa? Tetapkan. Delta X-nya mana di sini? 4/n mau nggak mau ya. Nggak mungkin 3i per n. Pasti nggak ada i-nya. Delta X itu B min A dibagi n. Berarti bilangan dibagi n. Kemudian sisanya pasti jadi mau nggak mau sisanya fxi garis kan. Karena jumlah Riemann tuh sigma fxi garis kali delta X. Jadi ini sisanya adalah gitu ya. Setelah itu harus menetapkan apa lagi? Hah? Belum nyampe. XI. Nanti baru dipakai menentukan A dan B. Sama dengan XI garis. Sama dengan, pilih dari sini mana?
Pilih aja yang gampang, 3i per n. Mau 4 tambah 3i per n juga boleh ya. Dengan demikian, si fxi garis, sekarang kita nyatakan ruas kanannya dalam xi garis. Menjadi apa? 1/4 ditambah xi garis, betul? Ya. Oke. Jadi fx-nya dapat kan? 1 per gitu. Nah, baru nentukan A dan B-nya. A itu x0. Dari sini xi 3i per n. x0 3 kali 0 per n. 0 ya. xn satu lagi untuk B-nya. B-nya itu xn 3 kali n. Gitu. Sehingga saya mau crop dulu ini. Ini. Kan saya mau ngitung ini nih. Ngitungnya pakai integral saya. Itu sama dengan integral dari 0,3 1/4 ditambah x kuadrat dx, betul? Bener nggak? Hah? Ada juga yang sadar dari sekian banyak manusia di sini. Salah. Kenapa? Karena ini 0,3. Berarti delta X-nya 3 kurangi 0 per N. 3 per N. Ini apa? Ini 4 ya. Nggak cocok ya. Supaya cocok gimana? Nah, ininya kita ubah dulu dikit. Supaya 3 per N juga. Ininya yang saya ubah. Lebih gampang mengubah delta X ya. Ini menjadi limit n mendekati tak hingga sigma i sama dengan 1 per n 1 per ngomong udah nggak puguh gitu ya. Ini pengennya 3 per n supaya nanti cocok. Kasih warna merah supaya sadar. Berarti harus dikali 4 per 3 kan? Supaya nggak ngerubah soal. 4 per 3 konstanta bisa taruh di depan, betul? Nah, baru di sini dipilih ini 3 per n. Sehingga integral ini di depannya ada 4 per 3. Betul? Nah, selanjutnya ditanya nilainya. Ya hitung ini. Oh, di kelas MIPA tadi nggak saya lanjutkan, selesai gitu sampai sini. Nah. Ya udah, ini dihitung. Substitusi apa ini? Hah? Substitusi U sama dengan 4 ditambah X gitu ya. Nanti kalau di semester 2 ini udah harus langsung yang kayak ginian. DU sama dengan dx ya. DU dx kan 1. DU dx 1, jadi DU sama dx. Batas-batas. X-nya sama dengan 0. U-nya berapa? 4. X-nya sama dengan 3. U-nya berapa? 7. Jadi dilanjut dari sini sama dengan, itu awas di ujian nulis gini. Disalahin. Jadi 37. Oh, 4. Ini menjadi 1 per U kuadrat. Ya, U. 4 per 3. U pangkat min 2 jadi U pangkat min 1 ya. 1 per min 1. Batasnya 47 sama dengan hitung sendiri. Siapa yang belum paham?
Sok, salin dulu kalau perlu dari atas. Kita masih punya 6 tambah 5. 11 menit. Mau lanjut pasal berikutnya? Atau mau dikasih banyolan aja? Hah? Lawakan. Kalau mau dikasih lawakan, tolong si Iva ngelawak di depan. Hah? Sok lah salin. Saya lupa nih nentuin kapan pakai metode substitusi atau enggak itu waktu Pokoknya ada bagian yang kalau diturunin ada temennya. Ini 4 tambah X kalau diturunin jadi 1 dx ya. Itu pokoknya. Itu juga perlu banyak latihan, kalau nggak mahir ngelihatnya. Ngelihatnya ini bisa nggak pakai substitusi itu. Untungnya yang semester 1 ini hanya yang metode substitusi. Nanti semester 2 baru banyak macam-macamnya. Jadi kalau ada integral yang rada aneh, ini pokoknya harus substitusi itu. Kalau yang nggak bisa langsung. Ada pertanyaan?